Ada suatu cerita yang memperlihatkan bagaimana Tuhan bisa memakai kalian untuk bercerita kepada orang lain tentang Dia. Maukah kakek ke gereja bersama kami hari ini? Tanya Hana. Setiap minggu, ia menanyakan hal ini kepada kakeknya. Oh, saya kira tidak. Kata kakek lagi, sambil mengenakan syal dan topinya. Kakek akan ke bengkel. Bagaimanapun, saya tidak pernah mendapat manfaat apa-apa dari gereja. Orang tuanya dan nenek memperhatikan kepergian kakek. Ayah menggelengkan kepala. Tidak seharusnya ayah pergi ke bengkel di cuaca seperti ini. Katanya. Cuaca terlalu dingin. Saya tahu, Kata nenek. tetapi ia akan tetap pergi hingga bengkel itu ditutup karena cuaca buruk. Saya akan tetap berdoa untuknya. Keesokan paginya, kakek hanya duduk dan menatap keluar jendela dan tidak pergi ke bengkelnya. Ada apa? Tanya nenek. Apakah engkau sehat-sehat saja? Tidak, Kata kakek. mungkin saya akan kembali tidur saja. Nenek meraba dahinya. Katanya. Saya rasa engkau demam. Mungkin engkau terserang flu. Sekarang penyakit flu tengah menjalar. Sebaiknya saya memanggil dokter. Dokter memberi suntikan dan obat pada kakek. Namun keadaan kakek bukannya makin membaik, tetapi makin memburuk. Akhirnya dokter memutuskan bahwa kakek harus masuk rumah sakit. Setiap malam sebelum tidur, Hana berdoa untuk kakeknya. Ia meminta semua anak di kelas sekolah minggunya berdoa juga untuk kakek. Orang tua dan nenek Hana meminta jemaat di gereja untuk berdoa bagi kakek. Bagaimana keadaan suami ibu? Tanya pendeta Yohanes kepada nenek setelah ibadah minggu pagi. Saya rasa kondisinya lebih baik. Tetapi ia benar-benar tidak suka merasa terkurung di rumah sakit. Ia ingin segera pulang. Pendeta Yohanes tersenyum. Tak seorang pun yang suka sakit. Katanya. Saya akan mengunjunginya besok. Mungkin saya bisa menghiburnya. Hari berikutnya hujan turun dengan lebatnya. Pendeta Yohanes mendesah ketika melihat keluar jendela. Ia telah berjanji untuk menjenguk kakek hari ini. Ia mengambil payung, memakai jas hujan,
dan keluar menuju mobilnya. Kakek sedang memperhatikan hujan yang seakan-akan digugurkan dari langit. Ketika Pendeta Yohanes mengetuk pintu kamarnya di rumah sakit, kakek terkejut melihatnya. Bolehkah saya masuk sebentar? Tanya Pendeta Yohanes. Kakek mengangguk. Ia menunjuk ke jendela. Saya kira tak seorang pun akan menengok saya dalam cuaca seperti ini. Hari ini hujan benar-benar lebat. Pendeta Yohanes duduk dan mereka berbicara tentang cuaca. Kemudian mereka berbicara tentang bengkel dan kegemaran kakek. Saya hampir tidak sabar menunggu untuk segera pulang, Kata kakek. Ada begitu banyak hal yang saya lebih suka kerjakan daripada tinggal di rumah sakit. Saya tahu, Kata Pendeta Yohanes. tetapi saya yakin Anda akan segera sembuh dan sehat kembali. Kami semua berdoa untuk Anda. Bolehkah saya mendoakan Anda sekarang? Boleh saja, Kata kakek. hal itu tidak akan merugikan. Pendeta Yohanes menundukkan kepala dan berdoa. Setelah itu ia berdiri untuk pergi. Saya tidak mau tinggal terlalu lama. Katanya, Saya tahu Anda membutuhkan istirahat. ia merogoh saku jaketnya dan menyerahkan sebuah kitab perjanjian baru yang kecil kepada kakek. Ini mungkin Anda ingin membaca sesuatu yang berbeda. Bila Anda mulai bosan, silakan dibuka dan dibaca. Terima kasih, Kata kakek. dan terima kasih atas kunjungan Pak Pendeta. Ia menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan Pendeta Yohanes berjalan pergi. Kakek berpikir, ia datang di tengah hujan deras untuk mengunjungi saya, rasanya sulit dipercaya. Minggu pertama kakek pulang dari rumah sakit. Hana mengundangnya kembali untuk pergi ke gereja. Kali ini kakek setuju pergi. Ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Pendeta Yohanes berkhotbah tentang Yesus. Pada akhir ibadah, kakek maju ke tempat doa dan menyerahkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memakai beberapa orang untuk membawa kakek dalam kisah tadi untuk datang kepada Tuhan Yesus. Siapa saja mereka? Apa saja peranan masing-masing orang dalam membawa kakek kepada Tuhan Yesus? Ada Hana dan teman-temannya yang berdoa untuk kakek. Ada Hana dan Oma yang menceritakan Tuhan Yesus kepada kakek. Ada Hana yang mengajak kakek datang bersama ke ibadah. Ada Oma yang melayani kakek dengan penuh kasih. Tuhan juga bisa memakai hidup setiap kita untuk menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus
kepada orang-orang di sekitar kita, serta mengajak mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo bersiap diri dan mulailah melakukannya.